Terima kasih kepada Yayasan yang Peduli Al-Quran yang telah berusaha bersusah payah untuk terselenggaranya acara ini dengan tema mereka ini sangat luar biasa, One Home One Al-Quran. Nah, satu rumah satu Al-Quran. Bagaimana kita tahu Al-Quran inilah yang merubah wajah dunia. Alif Lam Ra, Kitabun, kitab suci Al-Quran, Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, litukhrijan nas, supaya kamu mengeluarkan manusia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Maka marilah sama-sama kita bantu yayasan ini sehingga Al-Quran ini tersebarkan, dengan Al-Quran ini terkeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama sekarang ini mudah jauh. Sekarang ini tingkat pengetahuan anak-anak kita tentang agamanya sendiri kan sudah mulai rendah. Kenapa? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita sekarang tentang agamanya pun sudah mulai turun. Makanya jangan heran berapa banyak sekarang ini nasib pondok pesantren dan yayasan pendidikan Islam di Pekanbaru ini, di Riau ini, nasibnya la yamutu wa la yahya. La yamutu wa la yahya. Enggak bermutu karena kurang biaya. Ya pagi-pagi dan hujan, gak usah serius-serius. Kenapa bisa kayak begitu Bapak Ibu sekalian? Pesantren bangkrut, yayasan pendidikan Islam gulung tikar. Karena mohon maaf, tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua ikut berperan Pak atas bangkrutnya pesantren dan yayasan pendidikan Islam di tempat kita. Apa buktinya kalau kita bisa ngomong kayak gitu? Sekarang ini kita lebih bangga anak-anak kita sekolahin di luar-luar pulau. Kita kirim anak kita ke Jakarta, kita kirim anak kita ke Yogyakarta, kita kirim anak kita masuk ke Surabaya. Kita masukin anak-anak kita di sekolah-sekolah munafik, nomor 1 untuk urusan dunia, walaupun ternyata sekolah tersebut punya non-muslim. Padahal kalau kita mau berpikir sebentar, berpikir jernih sedikit saja, untuk apa Pak? Kita punya anak pintar tapi kalau calon kafir. Bukankah baginda Nabi mengajarkan idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu ila thalathin. Kalau saja anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali 3. Ilmu yanfa', shadaqatan jariyah, wa waladun shalih ayyad'u. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Loh, kalau anak kita nggak kita didik soleh, maka jangan salahkan anak-anak kita ketika nanti kita meninggal dunia. Nggak akan ada yang ingin Fatihah, nggak akan ada yang membacakan Al-Quran buat kita di alam nanti. Bukankah pada dasarnya itu semua manusia cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini. Semua kita cuma sebatas perantau di muka bumi Allah ini. Lu namanya orang merantau kan mesti pulang. Orang merantau mesti pulang. Pulang seharusnya girang. Pulang seharusnya senang. Contoh, selesai pengajian subuh, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang kan Bu? Pulang enggak? Senang? Kenapa senang? Pulang, copot kerudung, ganti daster, bisa beresin rumah. Orang pulang pasti senang. Lebaran, masyarakat Pekanbaru yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang tidak yang pulang kampung? Kenapa senang? Pulang kampung ketemu keluarga besar di sana. Orang pulang pasti senang. Baik, terakhir,
Selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ya, lagu. Mau bilang senang takut kasihan. Apa sih yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Macam ada yang mengganjal di hati. Dua hal yang utama. Pertama, kita terlalu cinta sama urusan dunia, sehingga ketika timbul saat berpisah, berat ada yang masih digantung di hati. Yang kedua, karena nggak punya bekal. Nggak punya bekal, maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah kelihatan. Bekal yang terbaik apa? Menciptakan generasi muda yang soleh dan soleha yang ada di umat kita. Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia, pasti Pak, pasti. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu pun janji Allah, tidak ada satu pun jaminan dari baginda Rasulullah Islam masih bakal ada di Pekanbaru ini kalau generasi-generasi mudanya mulai dijauhkan dari agama. Jangan pernah kita berharap punya anak soleh dan solehah kalau kita sendiri tidak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpilah kita di Pekanbaru ini punya generasi muda yang Qur'ani. Kalau kita sebagai orang tua tidak suka baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Ingat, orang tua adalah cerminan bagi anaknya. Ma fil aba fi abna. Bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, bocah nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Ingin menghidupkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, ayo kita tanamkan nilai-nilai agama dalam rumah tangga kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, sholat subuh Masjid Nurul Haq, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Dijauhkan generasi-generasi muda dari agama. Dan itu sadar tidak sadar, jujur atau tidak jujur, itu sudah terjadi di Pekanbaru tercinta kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, fans, tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama. Yang ketiga, apa yang diserang anak-anak kita ini, Pak? Fashion. Gaya berpakaian anak-anak muda kita sekarang, ya Allah, ya Rabbana. Yang laki-laki sekarang tidak bangga lagi pakai sarung, tidak bangga lagi pakai baju koko, tidak suka lagi menggunakan kopiah. Dengan dalih modernisasi, akhirnya yang mereka pakai sekarang apa? Celana pada penyodoran dipakai ini. Ya, itu gaya laki. Yang perempuan lebih prihatin lagi. Prihatinnya di mana? Baju adiknya sudah jelas-jelas kekecilan masih dipaksa dipakai, Pak. Iya kan? Depan ditutup, belakang terbuka. Belakang ditutup, pusatnya kemana-mana. Dan sayangnya apa? Kita tahu anak kita menggunakan pakaian kayak begitu, tapi kita nggak bisa melarang anak kita dengan dalih modernisasi. Ini kan prihatin kita. Padahal baginda Nabi sudah mewanti-wanti lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Kita tengok di sekitar kita sekarang. Betapa banyak adik-adik kita, anak-anak kita berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi tetap mencetak bentuk badannya. Berpakaian tapi telanjang, tidak nutup aurat, tidak menjaga kehormatan muru'ahnya sebagai muslimah. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Wa ru'usahunna kal bukhtil ma'ilah. Menata rambutnya sama menyerupai punuk unta. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan ke Mekah, tentu pernah melihat seekor unta. Atau tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari Taman Safari di kebun binatang. Punuk unta itu bagian paling jelek, Pak. Sudah gimbal dan pasti dilarang.
Model perempuan kayak begitu ancaman dari Rasulullah apa? Model perempuan kayak begitu nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat surga, baunya nggak